السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون والمسلمات، إخواني وأخواتي في الله، rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga alhamdulillah kita telah melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat maghrib dengan berjamaah. Kedua kalinya salawat beserta salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang mengikuti beliau di atas kebaikan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah taala pada malam kali ini kita akan membahas tentang hifdzul lisan, menjaga lisan. Lisan dia adalah salah satu nikmat yang Allah berikan kepada manusia, dan ini salah satu bentuk Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan ciptaan manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini dengan bentuk rupa yang paling sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk rupa yang paling sempurna. Dan di antara
yang menyempurnakan ciptaan manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan bagi mereka ainain wa lisanaini wa syafatain, dua mata, satu lisan dan dua bibir, sebagaimana di dalam surat Al-Balad ayat 8 dan ke-9 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain, bukankah kami, kata Allah, menciptakan untuk mereka dua mata, satu lisan dan dua bibir. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan kalimat ini kecuali pada lisan memiliki faedah yang begitu besar, memiliki faedah yang begitu besar. Oleh karenanya para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memerintahkan kepada kita untuk menjaga lisan, karena menjaga lisan merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita menjaga lisan ini dan memanfaatkannya sebaik mungkin di atas kebaikan, karena dengan sebab lisan ini kita akan masuk surga. Sebagaimana kalau kita melepaskan lisan ini pada perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan mengantarkan kita kepada neraka. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih menjamin bagi setiap orang yang menjaga lisan ini dijamin masuk surga. Nabi kita mengatakan, man yadmanu li ma baina lahyaihi wa ma baina fakhidaihi admanu lahu al-jannah, yang artinya barang siapa yang bisa menjaga di antara dua dagunya, ini dimaksud adalah lisan, dan apa di antara pahanya, yang dimaksud kemaluan, admanu lahul jannah, maka aku jamin dia masuk surga. Nabi kita mengatakan, barang siapa yang bisa menjaga lisannya, bisa menjaga kemaluannya, maka aku akan jamin dia masuk surga. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, man adda kalamahu min amalihi qalla kalamuhu illa fima yu'ni. Sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan, barang siapa yang menganggap ucapan yang keluar dari lisannya bagian dari amalnya, maka akan sedikit perkataannya kecuali pada apa-apa yang bermanfaat untuk akhiratnya. Menjaga lisan dia merupakan salah satu kesempurnaan al-iman. Sebagaimana orang yang tidak menjaga lisannya, melepaskannya pada perkara-perkara yang tidak bermanfaat atau pada perkara-perkara yang memudaratkan, maka itu menunjukkan tidak adanya akhlak yang baik pada dirinya, dan termasuk orang yang fasik.
Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam riwayat Al-Imam Bukhari, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sempurna adalah kaum muslimin selamat dari lisannya dan tangannya. Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan setelah membawakan hadis ini, yang kesimpulannya adalah bahwasanya di antara bentuk kesempurnaan keimanan seseorang kepada Allah dan hari akhir, dia menjaga lisannya. Dia menjaga lisannya. Bahkan dengan kita menjaga lisan, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini menyebabkan keimanan kita lurus. Keimanan kita lurus. Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala mengatakan, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh. Tidak akan lurus keimanan seseorang hamba sampai hatinya lurus. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuh. Dan hatinya tidak akan lurus sampai lurus lisannya. Wala yastaqimul qalbu wal lisanu illa bimuwafaqati sunnah. Dan hati ini tidak akan lurus, lisan ini tidak akan lurus kecuali sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah di antara bentuk kecil keutamaan seseorang menjaga lisannya. Begitu juga kebalikannya, kalau kita tidak menjaga lisan ini, kita melepaskannya pada perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lisan ini akan menyebabkan kita masuk neraka, menyebabkan kita mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa innal birra yahdi ila al-jannah." Sesungguhnya kejujuran mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu mengantarkan kepada surga. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya kedustaan mengantarkan kepada kejahatan. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan sesungguhnya kejahatan itu mengantarkan kepada api neraka. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun banyaknya salat kita, puasa kita, tapi kalau kita tidak menjaga lisan kita pada perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah, maka dengan sebab itu kita akan dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang seorang wanita, kathratus salat was saum, yang banyak puasanya dan salatnya, tapi satu yang tidak bisa dijaga, yu'di jiraniha bilisaniha,
dia selalu mengganggu tetangganya dengan lisannya. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hiya finnar, tempat wanita itu di dalam api neraka. Begitu juga di dalam kisah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di zaman Bani Israel ada dua orang yang bersaudara. Yang satunya ahli ta'ah, ya ahli taat. Yang satunya adalah ahli maksiyah. Ahli ta'ah ketika melihat saudaranya melakukan kemaksiatan, dia pun mengatakan kepada saudaranya, aksir, tinggalkan kemaksiatan itu. Ahli maksiat ini mengatakan, khalnini wa rabbi, biarkan aku, jangan urus aku. Kemudian keesokan harinya ahli ta'ah ini mengatakan ketika dia melihat saudaranya melakukan maksiat, aksir, tinggalkan maksiat ini. Tapi ahli maksiat ini tetap mengatakan, khalnini wa rabbi, biarkan aku dengan Rabbku, tinggalkan aku, jangan urus urusanku. Sehingga pada hari ketiga ahli ta'ah ini melihat saudaranya melakukan kemaksiatan yang lebih besar, maka dia mengatakan, aksir, ya tinggalkan maksiat ini, sambil dia mengangkat suara. Sehingga ahli maksiat ini mengatakan, khalnini wa rabbi aj'altani raqiba, biarkan aku dengan Rabbku, jangan urus urusanku. Apakah engkau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mengawasiku? Ketika ahli ta'ah ini mendengar ucapan saudaranya seperti ini, dia mengatakan, wallahi la yaghfirullahu lak. Dia mengatakan, demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk mencabut nyawa keduanya. Kemudian dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, man dzalladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulanin, siapakah yang berani menyombongkan dirinya bahwa aku tidak mengampuni hambaku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada ahli ta'ah ini, ya, masuklah kamu ke dalam neraka, ya, masuklah kamu ke dalam neraka. Kemudian Allah mengatakan kepada ahli maksiyah ini, masuklah kamu ke dalam surga, sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosamu. Sahabat Abdullah bin Abbas yang meriwayatkan hadis ini, beliau mengatakan, laqad qala kalimatan aw baqad dunyahu wa akhiratah, sesungguhnya dia mengucapkan satu kalimat yang menghancurkan dunia dan akhiratnya. Lihatlah para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan lisan kita ini menyebabkan kita masuk ke dalam neraka. Oleh karenanya wajib setiap muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menjaga lisannya. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik. Kalau tidak bisa, maka hendaklah dia diam. Oleh karenanya di sini insyaallah taala kita akan menyebutkan
keburukan apa saja yang dihasilkan oleh lisan kita yang wajib setiap kita meninggalkannya. Disebutkan di dalam kitab ini min afatil lisan, yang pertama adalah al-ghibah. Yang pertama adalah ghibah. Adapun makna ghibah, dzikruka akhaka bima yakrahu fi ghiyabatihi, engkau menyebut saudaramu pada apa-apa yang dia tidak sukai ketika dia tidak ada. Jadi kita menyebutkan aibnya ketika dia tidak ada. Ini namanya ghibah. Baik aib itu berkaitan dengan fisik atau berkaitan dengan agamanya, akhlaknya. Contoh, kita mengatakan si fulan itu kulitnya hitam, atau si fulan itu tidak bisa diam, ya dia terus tertawa, ya sambil dia mengejek-ngejek, karena mungkin saudaranya apa? Giginya keluar. Dia mengatakan si fulan itu ya enggak bisa berhenti, dia terus tertawa. Atau dia mengatakan saudaranya pendek, ya, dan semisalnya, mungkin sipit matanya atau terlalu apa? Besar matanya. Apabila kita sebutkan aib-aib ini ketika dia tidak ada, maka inilah yang dinamakan ghibah. Begitu juga apabila kita menyebutkan aib yang berkaitan dengan agamanya, ya si fulan ya pendusta, si fulan suka berkhianat, si fulan begini dan begini. Kita sebutkan kekurangan agamanya. Ini disebutkan untuk menjelekkan saudaranya tersebut. Maka ini adalah ghibah. Oleh karenanya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, atadruna mal ghibah? Apakah kalian mengetahui apa itu ghibah? Maka para sahabat mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, dzikruka akhaka bima yakrah, engkau menyebut saudaramu pada apa-apa yang dia benci. Dan sesuatu yang dibenci oleh saudara kita adalah aibnya. Yani apabila kita sebutkan aibnya ketika dia tidak ada, baik berkaitan dengan fisiknya atau agama dan akhlaknya, maka inilah dinamakan ghibah. Dan ghibah ini para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia salah satu dosa besar. Di dunia menghancurkan amalan seseorang, dan di akhirat dia akan mendapatkan azab yang sangat pedih.
Di dalam riwayat Imam Abu Dawud menceritakan bahwasanya pernah Ibunda Aisyah ketika cemburu mengatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasmuka ya Rasulullah min Safiyata kada wa kada. Cukup wahai Rasulullah, jangan engkau semut si Safiyah. Safiyah itu seperti ini. Perawi mengatakan, Aisyah mengatakan dia itu pendek. Karena wanita ketika cemburu apa saja bisa keluar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar kalimat yang seperti ini, yang apabila kita semutkan kalimat ini di hadapan orang yang bersangkutan, dia akan marah. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung tegas di hadapan istrinya Aisyah, mengatakan, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajathu. Sungguh engkau telah mengatakan satu kalimat apabila dicampur dengan air lautan maka akan mengotorinya. Para ulama mengatakan hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya ghibah dia ada salah satu amalan yang menghancurkan amalan kebaikan. Itu di dunia. Adapun di akhirat maka akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka nanti memiliki kuku yang panjang yang terbuat dari tembaga yang panas, yang digunakan untuk apa? Mencakar wajah-wajahnya dan dada-dadanya. Sebagaimana di dalam riwayat Imam Abu Dawud, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengisahkan, lamma urija bi, ketika aku dinaikkan ke langit, marartu biqaumin lahum adfarun min nuhasin, aku melewati suatu kaum yang memiliki kuku-kuku min nuhasin, yang terbuat dari tembaga, yakhmisuna wujuhahum wa sudurahum, yang digunakan untuk merobek wajah-wajahnya dan dada-dadanya. Faqultu man haula'i ya Jibril, aku mengatakan siapakah mereka itu hai Jibril? Maka malaikat Jibril mengatakan, haula'il ladina ya'kuluna luhuman nas, mereka itulah orang-orang yang suka memakan daging saudaranya. Ini suka menggibah saudaranya. Wa yaqauna fi a'radihim, dan dia terjatuh melecehkan kehormatannya. Inilah balasan orang yang suka menggibah saudaranya. Oleh karenanya kalau kita pernah menggibah saudara kita sewaktu yang merupakan kerusakan yang ditimbulkan oleh lisan, yang wajib kita jauhi adalah an-namimah, mengadu domba. An-namimah maknanya adalah naqlu kalami qaumin ila qaumin ala jihatil ibsadi bainahum. Namimah maknanya adalah memindah perkataan kepada satu kaum kepada kaum yang lain dengan tujuan merusak
atau bahasa kita mengadu domba. Dia datang kepada si A, dia mengatakan kepada si A, tadi si B ya mengatakan ini kepadamu. Setelah dia datang ke si A, dia datang ke si B. Dia mengatakan kepada si B, tadi si A mengatakan ini dan ini kepadamu. Sehingga si A dan si B apa? Bertengkar. Inilah an-namimah. Dan dia ada salah satu dosa besar yang diancam pelakunya tidak masuk surga. Di dalam riwayat Al-Imam Bukhari, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata qattatun." Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Dalam riwayat Imam Muslim, Nabi kita mengatakan, "La yadkhulul jannata nammamun." Tidak akan masuk surga nammam, yaitu orang yang suka mengadu domba. Kita usahakan di bulan yang mulia ini, yaitu di bulan Sya'ban, melatih diri kita untuk meninggalkan ya perkara yang kita sebutkan ini, terutama ghibah, menceritakan keburukan saudara kita. Ya, karena banyak yang terjatuh di dalamnya, tapi dia tidak merasakannya. Nikmat dia membicarakan saudaranya tanpa dia sadari itu adalah ghibah. Maka hendaknya pada bulan yang mulia ini, bulan diangkatnya seluruh amalan, kita latih diri kita meninggalkan perkara ghibah. Dan kita usahakan sebelum datangnya tanggal 15 ya Sya'ban, kita sudah saling memaafkan. Karena pada malam tanggal 15 Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh hambanya, kecuali ada dua golongan. Yang pertama adalah musyrik, orang yang masih menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah musyahin, orang yang masih ada rasa kebencian kepada saudaranya. Itu yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini yang kedua di antara perkara yang diharamkan yang timbul dari lisan. Kemudian yang ketiga, al-kadhib, dusta. Wahia atau wahwal kalamu yukhaliful waqi', dan dia adalah perkataan yang menyelisihi kenyataan atau yang menyelisihi kebenaran. Dan kadhib, dia ada salah satu dosa besar, sebagaimana dosa-dosa yang lainnya. Karena kadhib mengantarkan kepada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan kepada api neraka. Dan kedustaan yang paling besar dosanya adalah berdusta atas nama Allah dan Rasulnya, mengatakan ini adalah firman Allah, ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal
bukan perkataan Allah dan bukan juga perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akbarul kadhib al-kadhibu 'ala Allah. Dusta yang paling besar dosanya adalah kedustaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Ya. Man kadzaba 'alayya muta'ammidan, barang siapa yang berdusta atas namaku. Dia mengatakan ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Rasulullah tidak pernah mengatakannya. Muta'ammidan, dalam keadaan sengaja. Falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah dia mempersilahkan tempatnya di dalam api neraka. Dan kedustaan para jemaah, dia adalah salah satu sifat orang-orang munafik. Orang-orang yang suka berdusta, maka dia adalah ciri-ciri orang-orang munafik. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqi talatun. Tanda-tanda orang-orang munafik ada 3. Salah satunya adalah idza haddatha kadzaba. Apabila dia berbicara, dia berdusta. Oleh karenanya Al-Imam Ibn Hajar, begitu juga Al-Imam Az-Zahabi mengatakan al-kadzib min akbarid dunub. Dusta dia adalah salah satu di antara dosa besar. Begitu juga kita latih diri kita agar menjauhi perkara dusta, terlebih-lebih di bulan Ramadan atau ketika kita berpuasa. Karena kadzib dia adalah salah satu sebab yang membatalkan pahala amal puasa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man lam yada' qaul az-zur wal 'amila bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan perbuatan dusta, wal 'amila bihi, dia melakukannya, dia suka berdusta, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan dia meninggalkan makan dan minumnya. Para ulama kita mengatakan bahawa kedustaan dalam berpuasa dia adalah salah satu sebab membatalkan pahala puasa. Oleh karenanya di bulan Sya'ban ini kita latih diri kita agar jangan sampai kita berdusta, ya, supaya ketika masuknya bulan Ramadan lisan kita terjaga, terselamatkan dari perkara dusta. Sudah ada waktu? Sudah? Taib. Mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.